Oke, kita share screen lagi. Oke. Nah, siang ini kita bakal belajar kita tadi Chido do Isenika. Nah, sekarang di sini kita masuk ke beberapa vocabulary yang mungkin beberapa kalian belum paham kali ya. Nah, di sini kita masuk. Oke, di sini ada tal talyok. Ada yang tahu artinya talyok? Udah ada tulisannya ya, kalender di sini ya. Nah, kalender, terus habis itu di sini ada chido. Chido artinya map. Oke. Gak enak ini ya ternyata. Maksudnya. Ini ada map, terus ada opta. Nah, opta itu opsoyo ya, atau tidak ada gitu. Kalau kalian tahu opta itu tidak ada, berarti opsoyo. Berarti di sini tidak ada gitu ya. Oke, kayaknya. Nah, sekarang kita masuk di sini ada beberapa percakapan, ada Yongsu sama Maria. Nah, sekarang coba aku dulu ya. Ini aku coba kalian ikutin nanti. Nih, talyogi semnika gitu kan. Nah, kenapa dia di sini ada double L nih? Kalian belum tahu ya belajar bacim ya. Nah, ada beberapa di sini. Nah, sedikit kalau kalian tahu di sini ada L di bawah ya. Kayak gini. Terus di sini juga. Nah, kalau kalian lihat di sini ada double L nih. Nah, kalau biasanya kan kemarin kita udah belajar nih R atau R yang seperti ini kalau dibaca di awal dibacanya apa? R. Kalau dibaca di akhir dibacanya L, ya kan? Nah, tapi dia di bawah nih. Dia di bawah harusnya dibacanya berarti L ya. Nah, kalau dia tulisannya seperti ini nih contohnya aja ya. Kalau dia tulisannya seperti ini, kalau dia tulisannya seperti ini, tariok. Kalau dia tulisannya seperti ini, nah dibacanya apa? Bukan talyok, bukan, tapi tariok. Kenapa? Karena dia R ketemu sama eng di sini, ya kan? Dia jadinya naik R-nya ya. R-nya jadi naik ke atas, jadinya tariok. Gitu. Dia dibacanya jadinya kayak gini. Nah, kalau tapi dia tulisannya double L seperti ini dibacanya ya, dibacanya. Ini dibaca bukan tulisannya, tapi tulisannya seperti ini. Nah, tapi kalau dia tulisannya seperti ini, dibaca tetap L gitu. Ini nggak dibaca, bukan tal riok, bukan gitu. Tapi dibacanya tetap tal riok, double L jadinya ya. Jadinya dibacanya double L. Nah, jadi dibacanya di sini tal riok, bukan tariok, bukan tal riok, bukan gitu ya. Nah, oke, udah mulai paham ya. Nah, sekarang kita masuk di sini beberapa. Coba di sini kita masuk di sini ada tariok ya kan. Nah, berarti kita buka nih di sini. Oke, bentar. Bataryogi Semnika. Nah, berarti kita buka di sini. Coba kita masuk dulu ya, Taryogi Semnika. Artinya tadi kalender ya. Apakah ada kalender? Nah, terus aku jawab. Si Maria jawab, ne, isemnida. Berarti kan. Nah, terus habis itu Yongsu jawab lagi, Chido do isemnika. Nah, Chido. Ya, kemarin map ya. Berarti dia nanya, apakah ada map? Gitu kan. Nah, terus kita jawab, si Maria jawab lagi, tidak. Anio opsemida. Berarti opsemida. Lawannya dari kata isemida berarti opsemida. Tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, pokoknya berlawanan dari isemida itu adalah opsemida. Oke, ada O-nya nih ya. Di sini ada O sama B. Opsemida. Nah, ini juga sama nih. Kenapa dibacanya opsemida gitu kan? Padahal dia ada S2 di sini. Gitu kan? Harusnya kan ops semida gitu. Ya itu tadi S-nya double jadinya kan. Kalau kamu baca jadinya opsemida gitu. Satu aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini juga ada isemida berarti juga double-nya double S
di atasnya nggak usah dibaca, berarti isem gitu. Itu juga nggak masalah. Oke, nah sekarang coba baca Maulidia. Maulidia coba baca Yongsu sama Rizky, baca Rizky Liviana, baca Maria. Coba. Apa yang mana tadi? Yang ini. Yongsu sama Maria. Sendiri. Berdua. Sama Rizky Liviana. Oke. Yongsunya Maulidia, Marianya Rizky. 달력이 있습니까? 있습니다. 지도도 있습니까? 아니요, 없습니다. Oke, sekarang kita masuk ke bawah berarti ya. Sebentar ya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk di apa nih? Vocabulary lagi ya. Kita masuk ke vocabulary lagi di sini. Kalau kalian lihat vocabulary, nah, ada ohwi ya. Ohwi itu artinya vocab. Nah, di sini ada 교실 물건. Nah, berarti apa nih? Artinya ada yang tahu? Mulgon kemarin kita udah belajar ya. Barang. Nah, barang. Terus di sini ada 교실 artinya kelas. Oke. Nah, sekarang kita masuk di sini ada beberapa nih kayak ada Changmun, Video, Television ya kan? Ada apa? Bunpil ya kan? Kemarin kita udah beberapa sedikit belajar kayaknya ya. Nah, di sini ada kita hapus dulu. Clear all drawing. Apa di erase ini? Di sini ada apa nih? Changmun artinya apa? Ada gambarnya nih. Di gambarnya apa nih? Jendela bukan? Ah ya betul. Nah, terus tadi kita udah belajar ya, map ya. Apa tadi bacanya ini? 지도. Itu oke. Kemarin kita juga udah belajar bunpil. Belum belajar bunpil itu apa sih namanya? Yang alat tulis beli di papan board itu apa namanya? Kapur ya, kapur. Kapur. Nah, di sini ada cilpan. Cilpan itu papan tulis. Papan tulis. Oke. Nah, di sini ada television, televisi TV ya. Di sini TV. Terus habis itu ada krim, berarti apa? Ada yang tahu krim? Ini ada gambar apa? Gambar apa? Krim itu di bawah gambar. lukisan. Lukisan atau gambar sebenarnya sama lukisan ya. Lukisan tangan. Kalau krim itu lukisan tangan. Di sana utkori. Ada yang tahu utkori? Nih, yang ini yang di apa nih? Gantungan baju ya. Nah, gantungan baju. Terus di sini ada mun, artinya pintu. Pintu. Oke. Terus di sini ada tadi kita udah belajar apa? Kalender. Artinya kalender. Kalender. Oke. Oke, kita masuk ke bawah sekarang. Jadi dicatat dulu, dicatat tadi ya. Berarti sekarang kita hapus ya. Sekarang kita masuk ke latihan. Nah, di sini Yorobun, Kyusuri mo sistemika. Nah, apa aja nih yang ada di apa? Yorobun itu artinya kalian semua ya guys gitu kan, misalnya halo guys gitu. Yorobun annyeonghaseyo gitu kan, berarti Yorobun berarti artinya hello gitu guys. Hello guys gitu kan. Guys
Gitu. Nah, guys. Nah, terus ini ada Kyoshiri Moshi Semnika. Nah, di sini berarti tadi udah belajar ya. Kyoshiri itu kelas, Moshi Semnika. Nah, terus abis itu Sisipsho. Apa aja nih yang ada di kelas? Tadi udah kita pelajarin. Apa ya? Coba. Ada apa? Coba sebutin. Eh, Nanas, coba sebutin. Ada, oh ya kita belum nih, beberapa tadi di bawah, bentar ya, bentar. Ada ija tadi ya. Ija itu artinya kursi. Kursi. Di sini ada cek sang, ya, artinya meja, meja belajar, ya, meja kelas, meja. Oke, kita masuk sekarang. Apa nih yang mau di apa? Yang ada di kelas tadi udah kita pelajarin semua tuh. Coba apa aja? Coba Nanas apa sebutin satu. Nanas mana ini? Mega deh ya. Mega coba sebutin satu apa? Jido. Apa? Jido. Oh, oke. Cido. Kenapa jadi ini? Bentar. Oke, sebentar ya. Cido. Terus habis itu ada apa lagi? Coba Anissa Humairah. Anissa ada dua ya. Sama Anissa Osin deh. Anissa Humairah dulu deh. Bisa on cam lagi nyetir. Oh, lagi nyetir. Ya, oke. Oke, ke Anissa Osin. Coba. Kerim, oke. Kerim, terus Mitra. Halo Mitra. Rahma deh, Rahma. Mau Lydia Rahma. Apa? Apa ya? Itu di atas banyak tuh, di atas banyak ini. Apa coba? Silpan. Silpan. Oke. Nah. Silpan, oke. Terus apa lagi? Siapa? Wahyu. Ada Wahyu baru masuk nih kayaknya. Langsung ditodong pertanyaan. Gimana Wahyu? Apa aja nih yang ada di kelas nih? Ada Moon, Talgiol, Utkori. Mau pilih yang mana? Belum masuk Sam, kepalanya nih. Baru masuk, baru join. Oke. Nah, apa ya, kita isi aja ya, apa aja di sini ya. Moon. Pintu ya. Di sana ada Utkori. Oke. Clear ya? Nah, ini beberapa yang ada di kelas. Jadi, vocabulary yang kalian sering pakai di kelas. Jadi, kalian harus banyak hafalin, karena ini kalau misalkan kalian nggak hafalin, pasti lupa lagi nih. Padahal ini gampang-gampang banget kan, yang sering kita temuin di kelas gitu ya, di sekolah. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dua, bentar. Dulu. Nah, sekarang kita masuk di sini ada beberapa temennya gitu ya. Kalau misalkan kita tadi di kelas menggunakan beberapa barang, nah ini kata kerja bukan kata kerja, kata sifatnya dari Yongsa ya di sini. Yongsa kata sifatnya dari barang. Misalkan barang itu banyak, barang itu sedikit, barang itu besar, barang itu kecil, ya kan? Nah itu kata sifat dari barang tersebut. Kita masuk di sini ada manta. Ya. Dibacanya yang benar manhata atau manta. Ada yang tahu? Manta. Manta. Oke, kenapa manta? Rizky. Soalnya dibaca salah satu. Dibaca salah satu, kenapa? Gak ada yang bulat itu lah. Oh, kenapa yang bulat ini dimanain? Diusir dari grup? Enggak. Ya, yang bulat ini ya gak dibaca ya. Berarti haknya ini gak dibaca, ini kan haknya nih. Berarti manta, karena apa dia? Kalau
tulisannya seperti ini, misalkan contohnya kan tadi ini manta tuh. Nah, kalau seperti ini dibacanya apa? Manha. Manta, yakin. Yakin. Kalau Rahma gimana? Dibacanya apa nih? Tetap yang ini nih, yang manta sama man apa nih? Dibacanya apa nih? Apa ya? Dia tadi udah mikir-mikir tuh. Mukanya bingung. Oke. Manta ya kan di sini. Kenapa haknya nggak dibaca? Karena di sini udah tetap hak itu mau ketemu dengan gitu kan, itu nggak dibaca. Mau diketemu dengan yang lain pun itu nggak dibaca, tetap dibacanya mana gitu ya. Jadi haknya hilang gitu. Nah di sini kan mantai, berarti kan haknya nggak dibaca. Kalau di sini kalau pakai grammar a-nya berarti mana gitu, berarti nggak butuh haknya nggak dibaca gitu. Oke, ngerti ya? Berarti ini hak itu kalau mau ketemu itu pasti nggak bakal pernah dibaca gitu. Dan sekarang kita masuk di sini ada tadi manta, artinya apa? Bukunya ada tumpuk-tumpukan, artinya apa? Ada yang tahu? Banyak. Nah sekarang kita masuk di sini ada cokta. Nah cokta ya, COKTA. Nah sekarang apa nih? Kalau cokta itu lawan arahnya dari manta apa? Bukunya cuma ada 2. Berarti lawannya banyak apa? Sedikit. Oke. Cokta artinya sedikit ya. Dicatat loh ini. Nah, di sini ada keda. Nah, keda. K sama sama DA. Nah, tasnya apa nih? Sama tas ini bandingannya kecil banget yang ini. Ini besar. Berarti artinya besar ya. Keda artinya besar. Terus di sini ada ini hampir mirip nih sama cokta tadi. Lawan arahnya dari keda. Lawan arahnya dari keda berarti cakta. Berarti apa? Kecil. Kecil. Oke. Kecil. Oke. Nah, di sini ada nasiga cokta. Nah, berarti ini satu ya. Maksudnya dalam artian satu kata gitu ya. Nasiga cokta. Nasi. Nasi itu artinya cuaca. Nah, cokta itu kan kalian tahu ya. Ini coa. Nah, tapi kalau dari apa bedanya? Sekarang aku mau tanya. Apa bedanya coa gini sama coahe? Coba Wahyu. Apa artinya coa sama coahe? Ada yang tahu? Wahyu tahu? Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Coa itu artinya kan orang taunya suka kan, taunya orang tuh suka gitu. Ini kan coa gitu suka. Nah, tapi coa itu nggak cuma artinya suka, ya kan? Baik itu juga coa. Nah, tapi kalau sudah ditambahin he atau kata kerja itu baru artinya suka, gitu. Itu nggak bisa diganti, gitu. Karena udah ada he-nya. Tapi kalau artinya coa itu artinya adalah baik atau good ya, bagus gitu. Misalkan contoh nih apa namanya yang tadi nih yang di sini nalsiga cokta coa gitu ya. Nah, berarti cuacanya baik. Nggak mungkin cuacanya suka cuaca kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi artinya cuacanya baik. Kalau dia tidak ada kata kerja di sini, berarti dia pakainya arti dari coa itu adalah baik gitu. Nah, di sini lawan arah nalsiga di cuaca ya. Nalsiga ini kan pakai grammar iga ya. Sorry, partikel iga. Nah, di sini ada lawannya dari coa berarti napoda. Apa artinya napoda? Ada yang tahu? Lawan artinya baik apa? Buruk ya, buruk. Oke, buruk. Nah, berarti di sini nalsiga napoda. Berarti apa? Cuacanya buruk nih. Gambarnya jelek kan? Nah,
Oke, ada petir-petirnya cuacanya buruk. Atau misalkan napeda itu bisa dipakai dengan artian jelek juga gitu. Jelek. Misalkan kita lagi milih baju nih. Bajunya jelek nih. Ioshi nomu dapat. Gitu. Baju jelek gitu ya. Itu juga bisa. Jadi artinya napeda itu jelek, cuacanya jelek atau cuacanya buruk sama aja ya. Oke, biasa kita kan juga pakai nih. Oke, udah ya. Udah dicatat semua ya, aku hapus ya. Oke, sekarang kita masuk ke bawah. Nah, kita masuk ke grammar. Kita masuk ke grammar dulu ya sebelum kita masuk ke latihan soal. Di sini ada do sama satu lagi apa? Ada ita opta. Tadi udah ya ita opta ya. Nah, sekarang kita masuk ke do. Nah, kita mau masuk ke do. Do. Ada yang tahu nggak artinya grammar do? Do itu artinya juga bukan apa? Juga ya. Juga doang. Nggak ada itunya. Juga. Nah, berarti artinya juga. Misalkan, ini ada contoh ya di sini. Ceksangi isepnida, ya kan? Berarti ceksang itu artinya tadi apa? Meja, ya kan? Nah, di sini ceksangi isepnida berarti ada ita ya. Ita tadi apa? Ada ya. Ada. Nah, berarti ada meja. Ijado isepnida. Do. Ija. Ijanya berarti tadi kursi ya. Kursi. Nah, ijado issemida berarti kursi juga ada di situ. Do itu kan juga. Nah, berarti di apa? Ada meja, juga ada kursi gitu ya. Bukan dan ya. Gitu ya. Tapi di sini juga gitu ya. There is also. Also berarti juga ya. Nah, terus di sini satu lagi segedo issemida. Sege artinya apa? Sorry, bukan sige. Artinya jam. Ya, sigedo issemida. Berarti jam juga ada gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bawah. Ceki mansemida. Tadi kan cek itu kan tadi buku, ya kan? Kita ulang-ulang lagi nih, biar nggak lupa ya. Karena kalau nggak diulang-ulang tuh susah. Nah, buku. Di sini ada manta tadi ya, banyak ya. Berarti banyak di sini bukunya banyak gitu kan. Kerimdo mansemida. Gambarnya, kering itu gambarnya juga banyak gitu. Kerindo it's semida. Gitu ya. Misalkan terus habis itu di sini contohnya nih aku kasih contoh lain di luar kayak misalkan Rahma beli boba nih, ya kan? Nah, terus Rizky juga beli boba gitu. Berarti artinya Rahma boba tuh boba sago salkoeo Rahmado sorry Rizky do boba salkomida kayak gitu. Jadi do itu juga ya, berarti dia juga mau beli boba gitu ya. Nah, di sini coba masuk ke contoh yang ketiga. Hakyoga 큽니다. Hakyo tadi apa? Hakyo. Sekolah. Oke. Terus kuda tadi udah ya besar ya. Nah, sekolahnya besar. Kyosildo 큽니다. Tadi kyosil apa? kelas. Ruang kelas. Oke. Ruang kelas. Nah, berarti 학교가 큽니다. 교실도 큽니다. Berarti sekolahnya besar, kelasnya juga besar. Oke. Nah, di sini ada 농구를 합니다. 야구도 합니다. Nah, 농구. Ada yang tahu artinya 농구? Basket. Main basket ya. 농구 itu artinya basket atau main basket. Terus yagu. Yagu itu baseball. Baseball. Nah, 농구를 합니다. Dia main basket nih. 야구도 합니다. Dia juga main baseball gitu ya.
Nah, di sini ada irumul amnida. Nah, ini harusnya dari kata apa nih amnida? Irem itu nama ya. Irem itu nama. Yang masih lupa-lupa lagi, kasih tahu lagi ya. Amnida, amta. Amnida artinya dari kata alta. Ada yang tahu alta? Kemarin kita udah belajar kayak gini. Alta. Artinya tahu, mengetahui ya. Nah, di sini ada irumul amnida. Kenapa dia nggak pakai L nih? Nah, ini khusus nih. Dari khusus alta, dia L-nya dihilangin nih. L-nya dibuang. Langsung pakai grammar amnida. Nah, berarti di situ kata amnida. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi L-nya nggak ada ya. Tapi tetap jadi dia tahu nih, irumul amta jusodo irumul amnida jusodo amnida gitu. Berarti irumul dia tahu namanya, juso itu alamat ya. Juso itu alamat. Alamat. Nah, jusodo amnida berarti artinya dia juga tahu alamatnya juga gitu ya. Namanya dia tahu, alamatnya juga tahu. Itu I know the name, I also know this address gitu ya. Oke, kita masuk ke bawah. Di sini ada contohnya, bentar. Nih hapus dulu ya. Udah dicatat semua ya. Nanti kalau enggak boleh nonton lagi. Ini kan di record juga. Oke. Sebentar. Tadi udah di record belum sih? Udah record ya? Aku nggak kelihatan soalnya. Udah ya? Oke, udah recording berarti ya. Oke, sekarang kita masuk di sini ada to indicate a curtain plus a location. Nah, misalnya ada E sama ESO. Kemarin kita belum belajar nih. Yang aku bilang ada E sama ESO. Ada yang tahu nggak bedanya apa? E dan ESO. Nggak ada yang tahu? Nah, ini biasanya dipakai untuk tempat. Biasanya kita misalkan mau di sekolah. Misalnya di sekolah. Nah, ini artinya bisa dibilang di, ya. Cuman nanti ada penempatan prepositionnya itu beda, gitu loh. Jadi misalkan posisinya kamu lagi di mana nih, gitu. Nah, di sini misalkan contohnya ada di sekolah, misalkan di rumah. Nah, atau di atas meja, di apa namanya, di perpus, gitu ya, perpustakaan. Nah, ini di ini biasanya menyatakan tempat atau lokasi, ya kan? Place or location, tempat atau lokasi. Nah, coba kita masuk ke contohnya di sini. Coba kita zoom. Ini hapus dulu bentar ya. Misalkan contoh. Sekarang kita masuk contohnya nih. Di sini ada sane kamnida, ya kan? Ya. San, ada yang tahu nggak artinya san? Gunung. Oke, gunung ya. Nah, terus di sini ada pada. Artinya apa pada? Laut atau Laut. pantai bukan sih? Betul, laut atau pantai, betul. Nah, kenapa semuanya? Jadi ingat, berarti biasanya mereka tuh menyatakan tempat. Ibaratnya dia mau di tempat itu ya, di tempat itu. Nah, berarti dia harus tambahin gitu. Atau eso. Nah, sekarang kenapa bedanya apa sih E sama ESO? Nah, E itu dinyatakan tempat kalau kamu berada di situ, ya. Jadi ibaratnya nih, ini tempat kamu ada di situ, kamu sedang di tempat itu, sedang menyatakan apa namanya, mau ngasih tahu nih kita mau pergi ke sini, mau ke gunung misalkan tadi kan. Nah, misalkan contohnya ini tadinya sane kamnida, pada itu kamnida, ya. Berarti saya nih posisinya lagi di mana? Saya lagi saya juga sudah ke gunung, saya juga ke laut gitu. Berarti di situ ya. Nah, bedanya dia juga bisa tuh saneso. Nah, kenapa dia menggunakan eso? Berarti dia posisinya ada di jauh sana. Misalkan contohnya di gunung sama lautnya ini di Jogja, kamunya ada di Jakarta gitu ya. Misalkan gitu. Nah, berarti kamu bisa bilang nih Semeru San Eso gitu ya. Ngerti ya? Jadi
Tapi bukan kan kalau di Gunung Jogja apa Semeru ya, kita anggapnya Semeru ya, di Gunung ada Semeru. Nah, misalkan Semeru. Oke. Nah, misalkan ke Gunung Semeru nih. Semeru-san eso neirun 갑니다. Atau misalkan Semeru-san eso di dalam itu ada apanya nih? Misalkan di sana tuh ada tempat makan yang enak. Seingat kamu ada restoran yang enak gitu kan. Kamu lagi ngebahas ini kalimat pasif nih. Ini kalimat pasif. Nah, biasanya dia lagi ngebahas. Nah, kamu posisinya lagi di Jakarta tapi bukan di Jogja. Nah, itu. Terus kamu bilang Semeru-san eso. Nah, misalkan tadi ada apa? Ada gudeg yang enak. Misalkan dia makan gudeg ya. Nah, berarti eso itu menyatakan tempat yang jauh di sana, gitu. Nah, eso itu menyatakan tempat yang posisinya kamu nggak ada di situ, gitu, ya. Tempat jauh di sana, gitu ya. Tempat jauh lah itu. Nah, kalau itu tempat yang dekat dari kamu, misalnya. Nah, misalkan kamu posisinya tinggalnya di Jogja nih. Kamu tinggal di Jogja, saya mau ke gunung, gitu kan. Nah, dia jawab, sane kamnida. Saat itu juga dia mau ke sana, gitu. Nah, pada itu kamnida. Saya juga mau ke laut. Jadi bisa reachable ya, kalau bahasa Inggrisnya itu bisa terjangkau, gitu. Terjangkau. Atau kamu bisa ke sana, gitu. Tapi kalau ibaratnya kan di Jogja, aku tinggalnya di mana di Jakarta, nggak mungkin aku bisa ke sana. Berarti bilangnya esok, gitu ya. Lokasinya itu jadi menyatakan di-nya itu ada dua. Kalau kita kan di bahasa Indonesia biasanya saya pergi ke di atau ke, ya kan? Di atau ke-nya ke gunung. Ya udah, besok saya ke gunung walaupun saya tinggalnya di Jakarta. Pakainya cuma ke aja gitu. Tapi kalau di sini di Korea nggak gitu. Bahasa Koreanya, oh kamu mau ke gunung tapi posisi kamu lagi di Jakarta. Berarti kamu tetap harus pakainya eso. Gitu. Karena apa? Posisinya si gunung ini nggak ada di dekat kamu nih. Gitu. Tapi kamu lagi ada di Jogja. Terus kamu mau ke gunung yang ada ke Gunung Semeru. Nah, berarti kamu bisa menggunakan karena posisinya lagi ada di tempat tersebut. Gitu. Oke? Nah, contoh ini kita masuk di sini. Dosoguaneso kongbu hamnida. Nah, dia posisinya berarti lagi tidak di library gitu. Dia lagi jauh nih posisinya. Nah, dia bisa dosoguan eso kongbu hamnida gitu. Chip esodo kongbu hamnida. Nah, dia seperti itu. Jadi eso ini digunakan ketika kita pokoknya sedang jauh di sana gitu. Nah, di sini berarti udah mulai paham ya artinya dan eso. Oke, sekarang kita masuk ke bawah lagi. Nah, di sini ada ita opta. Gampang ya, ini mah tadi udah belajar juga kita ya. Di sini ada ita opta. Nah, contohnya nih, the verb ita itu tadi artinya eksis atau ada ya. Ita itu ada. Terus ada di sini opta itu tidak ada. Nah, di sini ada 친구가 있습니다. Berarti saya punya teman. 시계가 없습니다. Saya punya jam. 시계가 있습니다. Saya punya jam. 그림은 없습니다. Saya tidak di sana berarti kan, atau tidak ada gambar. 질문이 있습니까? Ada yang nanya nih. 질문 itu pertanyaan ya, tanya. 없습니다 gitu kita jawab. Oh, tidak ada gitu. 돈이 없습니까? 돈이 없습니다. 없습니까? Nah, gitu. 없습니까? Nah, terus dia jawab, dia nanya nih, apakah kamu punya uang? Jawabannya misalkan 네, 있습니다. 네, 없습니다. Gitu. Oke. Nah, sekarang di sini ada perbedaan nih. Sedikit mungkin ada yang belum paham. Di sini ada kata geshida dan ita. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Sebenarnya artinya sama aja. Dua-duanya artinya sama ya. Yang membedakan hanya kalimat geshida ini formal. Maksudnya ini benar-benar formal ya, di atas banget gitu. Jadi di atasnya dari kata ita. Ita juga formal. Gitu. Cuman di sini formalnya untuk lebih formal lagi nih, di atasnya ita masih ada geshida. Berarti kita ngomong sama prof, sama siapa, pokoknya yang lebih tua lah ya, atau punya jabatan, itu kita ngomongnya geshida. Nah, kalau misalkan kita itu kita jawabnya sama teman, sama yang sebenarnya sama orang lebih tua pun nggak masalah, tidak menjadi masalah. Cuman kalau kita mau respect ya, ibaratnya kita mau respect itu kita bisa pakai geshida gitu. Oke. Nah, di sini ada nih 선생님이 계십니까? Atau 선생님이 계십니다. Nah, berarti artinya apa?
Songsengnim artinya guru ya. Nah, Keshida tadi artinya ada, berarti ada guru. There is teacher. Nah, guru itu adalah orang yang lebih dituakan atau orang yang kita harus hormati. Berarti kita bisa bilang Songsenimi Kesimida gitu. Songseni ita juga nggak masalah. Apa Songsenimi Isemida itu juga nggak salah kok. Cuman kalau kita mau lebih respect ya ibaratnya kan kita mau lebih tua, kita punya respect atau mau apa menghormati, ya kita maksudnya bilang Songsenimi Kesimida. Lebih sopan bahasanya. Nah, di sini ada Isa. Isa tadi apa? Kemarin dokter ya. Nah, di sini ada dokter. Terus di sini ada Songsenim. Biasanya dokter juga dipanggilnya Songsenim ya atau guru ya. Nah, berarti Isa Songsenimi Kesimida. Di situ ada dokter ya. Nah, terus dia nanya, Bu Monim itu juga orang yang kita respect gitu loh. Atau family atau orang tua ya. Orang tua itu adalah orang yang kita harus respect juga. Berarti biasanya Bu Monimi Kesimika gitu. Nah, biasanya ini adalah kita nanya ke orang tua orang lain gitu ya. Misalkan aku nanya ke orang tuanya Rahma, bilang, Bu Monimi Kesimika. Nah, Rahma jawab, "Nih, Isemida." Atau mungkin kalau kamu respect sama aku, "Nih, Kesimida." gitu. Dia bisa jawab seperti itu. Ya. Sini ada Abojiga an Kesimida gitu. Nah, berarti dia tidak punya ayah nih. Berarti kan ayahnya udah nggak ada. Berarti ayahnya sudah meninggal ya. Ada Abojiga Angesimida. Gitu. Kesida itu artinya tidak ada. Gitu ya. Angesida, sorry. Angesida tidak ada. Karena ada an di sini. An itu artinya tidak. Dia bisa kata tidak, bisa kata di dalam. Gitu. Tapi tergantung nih kalau dari kalimatnya apa. Gitu. Nah, di sini ada Abojiga Angesimida gitu. Mungkin ada orang tanya abojiga kesimnika gitu kan, abojiga kesimnika kayak Bu Monimi kesimnika gitu kan, terus kita jawabnya abojiga an kesimida gitu, atau kita juga bisa bilang abojiga opsemida gitu, itu juga bisa. Oke. Nah, terus kita jawab di sini Kim Kyosunimi an kesimida gitu ya, Kim Kyosu. Nah, di sini ada berarti orang lebih profesor ya, prof lebih tua nih di sini. Nah, kita bisa jawab di sini an kesimida, berarti kita jawabnya tim question ini kayak tadi sama di atas tidak ada ya. Oke, kita masuk lagi. Kedengeran ya, maaf kalau agak sedikit berisik karena lagi rame juga. Ini aku lagi di kantor. Oke, kita masuk sebentar. Hapus dulu. Oke, sorry. Jadi kita hilangkan sampai mana? Cidoism kah? Oh ya, oke. Nanti tadi kita sampai tadi kita udah belajar grammarnya, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Coba stop pause. Delete dulu. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya, ada di yang ini. Nah, 그림을 보고 많은 문장을 영표시를 하십시오. Nah, berarti kita masuk di sini, ya kan? Oke, kita masuk di sini. Sini ada 문장을 apa nih? 책이 많습니다. 책이 적습니다. Yang mana yang benar? 책이 적습니다 ya, karena tidak gambarnya dikit ya. Bukunya dikit. Nah, coba sekarang nomor 1. Nomor 1 apa? Coba. Coba siapa ya? Di sini ada banyak nih. Ada Mitra, Mega deh. Coba Mega. Nomor 1 apa jawabannya? Yang atas atau yang bawah? Yang mana ya, Sam? Nggak tahu. Coba minta bantuan. Minta bantuan loh sama Wahyu. Coba Wahyu biasanya tahu nih. Yang mana yuk? Yang di atas, Sam. Yang atas, oke. Kenapa atas yuk? Karena di situ televisioni kemida. Kemida ya, besar. besar ya, betul ya. Oke. Televisinya besar nih, ya kan? Berarti jawabannya yang atas. Cakta tadi lawannya berarti apa? Apa yuk?
lawannya kedah? Kecil. Kecil. Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk ke bawah lagi. Di sini. Sorry. Ini aja deh. Oke. Nah, sekarang di sini coba siapa tadi yang belum? Rizky Liviana. Coba ini apa nih nomor 2? Jawabannya. Tadi udah loh, kita udah belajar loh tadi di atas. Harusnya tahu jawabannya. Nomor 2. Nomor 2. Yang kedua ya. Ya. Nah, apa bacanya? 날씨가 나쁩니다. Apemida. Oke, bagus. Oke, kita masuk ke yang nomor 3. Coba Mitra udah bisa bersuara belum Mitra nih? Mitra kayaknya tidak bisa bersuara. Oke. Oh, bisa ya, ada suaranya ya. Oke. Nomor 3 apa jawabannya nih? Tahu nggak? 주스가 많습니다. 아니면 주스가 적습니다. Tadi udah hampir mirip yang sama yang atas, nomor 2. Nomor contohnya tadi. Nomor 3 kan ya, Sam? Iya, nomor 3 apa? Atas atau bawah jawabannya? Atas, betul ya. Karena apa? Karena jusnya besar. Botol mantannya bukan besar. Manta itu artinya banyak. Banyak. Nah, ya. Berarti di sini kita salah nih. Persepsinya jangan besar ya. Di sini persepsinya harusnya banyak gitu. Nah, manta itu banyak, cokta itu lawannya berarti sedikit. Oke. Nah, itu aja. Oke, kita masuk ke bawah lagi. Kita lihat dulu ya. Clear. Oke, sekarang kita masuk ke bawah. Di sini ada tadi contoh pakai do ya. Kita pakai do nih sini. Nah, sini almadun 말을 쓰십시오. Nah, sekarang kita masuk di sini 학교가 좋습니다. 교실도 좋습니다. Tadi kita udah pakai kata do juga ya latihan nantinya juga ya. Nah, sekarang kita masuk di sini ada Maria 씨는 학생이 있습니다. 정희 씨는 jawabannya 정희 씨도 ya, 학생이 있습니다. Berarti di sini Maria ini siapa nih? Aksen ya, berarti student. Nah, berarti Maria adalah pelajar. Chongi juga adalah pelajar ya. Chonghi juga pelajar gitu. Karena di sini 학생 ya, pelajar atau student ya. Dan kita masuk 문이 있습니다. 장문 jawabannya 장문도. Nah, ingat kalau ada do, kalian nggak butuh pakai i atau ga. Misalkan contohnya munido, munigado, nggak perlu. Misalkan nggak pakai iga itu nggak perlu. 장문이도 itu nggak perlu. Jadi langsung aja 장문도 있습니다. Gitu. Jadi di sini ada muni 있습니다, 장문도 있습니다. Berarti nggak perlu pakai iganya lagi, gitu ya. Nah di sini ada Rusia gimana ya? Itu di Rusia. Nah, Rusia가 큽니다. Besar ya. 크다 ini baru besar. 크다. Tadi beda ya sama manta tadi, jangan sampai keliru. Ini baru besar. Nah, terus di sini ada Kanada ya. Kanadanya juga besar. Berarti Kanadado 큽니다. Gitu. Kanada juga besar. Gitu. Kanadado 큽니다. Nah, sini ada 민철 씨는 잡니다. 잡다. Ada yang tahu 잡다? Cada dari kata cada ya. Oke, gitu. Tidur ya. Kemarin kita udah belajar loh tidur. Nah, situ berarti 민철 씨는 민철 itu nama ya. Si itu dari kata sir atau misalkan bapak atau
Kan kalau kita biasanya belum kenal dia nih. Soalnya aku belum kenal sama Wahyu nih. Terus aku bilang, Wahyu Sinan gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita apa namanya? Jadi kita tuh respect sama dia gitu ya. Kalau di bahasa Inggris tuh biasanya pakai sir gitu ya. Nah, Minchol Sinan chamnida. Yongsido chamnida. Gitu ya. Berarti Mr. Minchol itu sedang tidur gitu ya. Nah, Mr. Yongsu juga sedang tidur. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk tadi udah ya 2 grammarnya. Delete dulu. Oke. Sekarang kita masuk di sini nih. Ada pertanyaan. Ita opta ya di mutko tidak pasif show. Nah, sekarang di sini ada Chilpani ismika. Jawabannya apa? D. Chilpani ismida. Itu udah di bawah jawabannya ya. Nih, Chilpani ismida. Oke, contohnya ya. Kita buat percakapan seperti ini. Nah, terus abis itu di sini ada ka sama na ya. Di sini ada ka sama na. Kurimi ismika. Jawabannya nanya anyo kurimi 없습니다. Oke. Karena apa? Nggak ada nih di sini, nggak ada krim ya. Nggak kelihatan nih, gambarnya nggak ada nih. Kan tadi ada kayak lukisan ya di sini harusnya ya. Tapi nggak ada nih. Sekarang kita masuk nih, ija. Tadi apa ija? Kursi ya. Sekarang coba buat conversation-nya kayak gini. Kayak yang di atas. Coba. Mega deh yang udah bersuara tadi. Gimana? Kayak yang atas ya, Sam? Iya, kayak yang atas. Cuma ganti kata ininya aja. Oh iya. Ijaga ismika. 네, 이자가 있습니다. Ada ya berarti ya. Kita ya, berarti ijaga ismida. Dia di sini ada nih ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2 coba Wahyu. Otkori itu gantungan baju atau gantungan lah intinya. Gantungan baju, biasanya kan baju nih, gantungan baju, atau kayak biasanya sering dipakai buat gantungan itu juga apa sih namanya, topi gitu. Coba Wahyu nomor 2 Silpa baca Otkori. Otgoriga ismika. Oke. Ani otgoriga 없습니다. Kalau pakai semnida nggak boleh pakai ani ya. Gitu. Jadi jawabannya anio. Ya. Kalau kamu benar maksudnya tadi udah bilang ani gitu ya, tapi kamu tengok ani doang nggak ada yo-nya. Ya. Nanti nggak sopan itu gitu ya. Jadi kalau kamu ngomongnya pakai semnida, berarti kamu jawabnya anio gitu. Anio otkoriga 없습니다. Gitu. Oke. Terus nomor 3 coba Changmun, Anissa Humairah. Humairah. Ya, Coba. Sam. Changmun, coba yang Changmun bikin kalimat kayak gini. Samain aja, cuma diganti dari cilpannya ganti Changmun coba. Chang ismika. Jawabannya? Nyo, Changmun ismida. Ismida tapi kok anyo ya? Ani. Oh, ne. Oke, betul ya. Ada nggak Changmun? Tadi Changmun apa artinya? Changmun. Apa yo? Lupa lagi pasti. Padahal udah diajarin berpuluh-puluh kali tadi. Jendela, oke. Nah ya, jendela. Makanya dicatat biar nggak lupa ya. Jendela. Nah, di sini Changmuni ismika berarti ismida ya. Ada ya di sini ya. Berarti Changmuni ismida. Itu ini dia ganti. Nah, terus kita masuk di sini ada talyok. Coba mau Lydia. Talyok. Tadi bentar deh. Oh. Kalender ada ya. Talyok apa? Dalyogi ismnika.
네, 달력이 있습니다. 잘했습니다. 오ke, berarti 달력이 있습니까? Jawabannya 네, 달력이 있습니다. Betul, di sini ada ya, ada kalender ya. Tadi 달력 diulangin lagi yang lupa. Kalender. Nah, di sini ada. Terus coba terakhir siapa yang belum? Yang terakhir nanas. Nih, siang ini lagi nanas nih. Panas itu ya. Nanas, halo Nanas, bisa bersuara? Nanas nggak bisa bersuara, oke. Ya udah deh, Rizky aja deh. Boleh, Rizky belum nih. Cido. Coba buat. Bentar saya mencari contekan dulu. 지도 있습니까? 네, 지도 있습니다. Nah, Cido apa tadi artinya? Map. Map ya. Mapnya ada nggak di gambar? Apa? Ada ya. Oke, petanya ada di sini. Berarti jawabannya istemida ya. Cido ga ya pakai ga ya, nggak ada apa namanya Oh huruf iya, lupa. Cido ga istemnika. Nah, nggak ada bacim itu yang di bawah nggak ada bacim. Berarti Cidodo istemida. Oke. Itu kayaknya kita sudah selesai kelasnya. Jadi kita tadi belajar tadi istemida, obsemida gitu ya. Itu emang harus diajarin pelan-pelan ini karena kalau terlalu cepat kadang kalian juga nggak paham gitu ya. Harusnya di sini udah banyak belajar vocab kalian juga ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Tapi ya tadi karena belajar itu pasti sekarang belajar, besoknya lupa lagi. Itu yang biasa kita lakuin ya. Nah, di sini kita ya masih ada satu lagi nih kayaknya nih ya. Bentar ya, sebentar. Kita habisin deh, tanggung. Nah, di sini dia jawab nih, ya kan? 다음으로는 교실 있는지 묻고 대답하십시오. 표를 채우십시오. Ya. Di sini ada 교실 ya, yang ada di kelas nih ya. Yang ada di kelas, kita jawabnya. Kan 책상이 있습니까? 네, 있습니다. 의자도 있습니까? 잡지. Tadi sini ada yang kemarin kita udah belajar ya, 잡지 artinya apa? Majalah ya. Majalah. Nah, majalah. Terus di sini ada 있습니다. Bentar ya. Oke. Di sini tadi apa? 책상이 있습니까? 네, 있습니다. 의자도 있습니까? Jawabannya 네, 있습니다. Gitu kan? Biasanya sekarang kita masuk 책상 tadi udah kita ulang lagi ya sedikit-sedikit. 책상 ada di kelas nggak? Ada ya? Oke. Nah, sekarang Ija ada di kelas nggak? Jawabannya O atau X? O. O ya. Sacon O. ada di kelas atau enggak? Kemarin apa Sacon? Ayo. Lupa lagi ya. Sacon apa kemarin? Ada yang tahu? Kamus. Oke. Kamus ya. Oke, good. Nah, kamus ada di kelas atau enggak? Kamus ada di kelas atau enggak? Gak ada di Ada. kelas. Ada dong. Kan bisa. Kalau kamu biasanya kan kita pakai kamus, ya kan? Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya, pakainya translate. Oke, krim. Krim apa tadi? Gambar. Ada di kelas atau enggak? Gambar ada di kelas atau enggak? Opsional ya, ada yang ada yang enggak ya. Nah, ini bisa tapi dibilang aja ya. Capci, tadi capci udah tuh. Ada di kelas atau enggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada dong. Masa kita mau membaca majalah di kelas ya? Harusnya nggak ada. Nah, Cilpan ada di kelas atau enggak? Ada. Apa tadi Cilpan? Cilpan apa? Ada ya? Iya, tadi ada aja tapi ngapa ya tuh? Papan tulis. Papan tulis ya. Tadi ingat tuh kan? Padahal udah belajar, dicatat lagi pelan-pelan ya. Ingat aja nih, papan tulis. Nanti dihitung lagi. Berarti ada ya X bulat.
Changmun tadi apa? Changmun? Jendela. Jendela ada atau enggak? Ada. Ada. Berarti jawabannya bulat. Television ada di kelas atau enggak? Ada. Ada. Ada atau enggak? Ada. Ada ya, bisa ada, bisa enggak. Berarti jawabannya tetap bulat gitu ya. Outkore ada di kelas atau enggak? Enggak ada. Outkore nggak ada di kelas. Ada teman-teman ada di kelas. Outkore ada di kelas atau enggak? Outkore tadi apa? Itu Gantungan. pakaian. Gantungan Berarti jawabannya baju. ada atau enggak? Nggak ada. X ya. Oke. Enggak ada. Berarti ini ya, berarti mudah nih. Jadi kalian bisa tentuin mana aja nih yang ada di kelas, yang biasa dipakai di kelas. Oke. Bukunya juga udah kalian pegang, jadi coba dipelajarin lagi. Itu di catatannya ada beberapa banyak catatan vocab ya. Itu sih, itu kelas terakhir kita sampai hari ini gitu. Mungkin next kalau kita ketemu lagi, kita bakal buka kelas lagi nih. Mungkin kita bakal lanjut ke sini gitu ya. Ke Enengi, di sini masih banyak sih sebenarnya nih grammar-grammar yang kayak belajar nanti Kyosil, Hwajangsil, Siktang, gitu kan, Uceigu. Nah, grammar-grammarnya masih banyak banget. Kalian masih perlu banyak pengulangan, tapi sebelum ke situ, gitu, kita udah hampir belajar setengah buku nih, gitu. Maksudnya udah banyak grammar yang dipelajarin dari do, ismida, terus banyak lah kemarin ya dari kata negara juga vocabulary kita udah belajar juga. Nah, itu sih mungkin beberapa belajar itu nggak harus sama aku, nggak harus ini di YouTube dimanapun semua, atau mungkin ikut les atau private gitu ya, itu boleh banget gitu. Misalnya kalian mau belajar mau lebih detail lagi, mau cepat belajarnya, tapi ingat kalau kalian setelah belajar ini nggak diasah atau nggak lanjut lagi atau nggak belajar lagi, pasti kalian nggak bakal paham gitu. Kenapa? Karena besoknya setelah 2 bulan atau sebulan gitu pasti lupa gitu karena nggak pernah diasah. Itu sih karena aku biasanya sering ngasah, jadi diulang lagi dan akhirnya keinget gitu. Itu aja mungkin kelas kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk belum isi absen, jangan keluar dulu, aku mau kirim absen bentar ya, aku stop share dulu. Nah, karena ini kelas terakhir juga kalian coba dong on cam, kita mau screenshot biar nanti bisa, siapa tahu buat jadi kenang-kenangan ya gitu. Siapa tahu kita nggak ketemu lagi nih gitu kan, atau mungkin kita nggak bisa ngobrol lagi ya kan gitu. Tapi tetap sih di location pasti kalian bisa ngobrol. Tenang aja ya, kita bakal ngobrol dan aku juga bakal stay di situ terus gitu ya. Buat teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang apapun silahkan gitu. Nah, terus ini bentar, kalau bisa on cam kalian semua on cam, boleh on cam dulu, sama aku mau ngirim absennya sebentar. Absennya tadi di mana ya? Oh, ada di WhatsApp ya. Coba, sama sedikit deh, mumpung yang masuk sedikit, boleh coba kesan-kesannya nih selama belajar di Hellocation, bagaimana buat Maulidia? Kesan-kesannya gimana nih? Kesan dan boleh deh, kasih saran juga boleh. Kak, kamu ngajarnya garang nih, killer Sam-nya nih gitu kan, siapa tahu kan ya. Atau wah Sam-nya ngasih tugas banyak nih gitu. Nah, boleh banget nih. Nanti bisa jadi evaluasi kita juga. Coba dari Rahma dulu. Aku kalau ngasih kesan-pesan bingung sih, soalnya aku ngerasanya yang aku rasain selama ikutan kelas gitu, belajarnya enak, rame juga, nggak ngebosenin. Terus dari Kak Delnanya juga ngejelasinnya selalu detail gitu, bener-bener rinci banget ngejelasinnya. Udah sih gitu. Oke. Kalau Rizky gimana? Hampir sama, Sam. Nggak boleh harus ngasih tahu dong. Nggak boleh hampir sama. Oke, lewat dulu kalau nggak tahu. Anissa deh. Anissa gimana Anissa? Anissa Mahiro. Kesan-kesannya sebenarnya hampir sama, asik. Pas belajar asik, nggak pernah ngebosenin, apalagi Sam-nya semangat terus. Maksudnya ceria terus, asik walaupun malam. Nggak pernah ngebosenin. Nggak garang kok. Siapa tahu kan. Oke, makasih Anissa. Coba kita masuk ke Mega. Gimana Mega? Kesan-kesannya selama belajar menjadi
kelas di HC. Kan banyak nih, mungkin nggak masuk kelas Hangul aja nih, Hangul 1, mungkin Hangul yang lain-lain, atau mungkin kelas yang lain. Nah, gimana tuh? Mungkin sama Sam-Sam yang lain juga boleh. Asik sih belajar sama kakak gitu, jadi enjoy, kitanya juga nggak tegak buat belajar gitu. Terus banyak juga ilmu-ilmu yang baru yang kakak ajarin buat kita. Oke, terima kasih Mega. Coba Sama-sama, Wahyu, Kak. gimana Wahyu? Selama belajar di HC gimana nih? Kesan-kesannya pembelajarannya seru, soalnya juga yang hadir aktif, yang hadir walaupun sedikit tetap aktif biar malam. Terus tutornya juga Kak Dirnanya juga mengajarnya seru, friendly, ya gitu. Pokoknya selama pembelajaran nggak pernah. Oke, terima kasih. Lanjut ke coba Mitra. Halo Mitra. Halo Sam. Ya, gimana nih? Coba gimana kesan-kesannya belajar sama di Hellocation ya? Nggak hanya aku aja sih, mungkin kelas lain juga gitu. Gimana kira-kira? Seru sih Kak. Serunya itu kayak misalnya nggak ngasih satu contoh yang ada di buku itu doang gitu. Dikasih contoh yang lain, terus dicontohin lebih detail lagi. Kalau nggak ngerti, diajarin lebih lagi. Kayak nyusun katanya juga harus kayak gini. Kayak seru sih Kak gitu. Oke, terima kasih Mitra. Sekarang kita masuk nih. Nanas dari tadi kayaknya nggak ada suaranya nih. Nanas, apalagi kepanasan. Oke, gimana nih Nanas? Udah bisa bersuara sekarang? Mic-nya tadi error gitu. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Gimana nih selama belajar? Tapi masuk ya, belajar di HC masuk ya. Oke. Gimana nih kira-kira kesan dan pesannya selama belajar di Hellocation? Kalau aku sih seru banget Sam, dan aku tuh ada beberapa kali ada acara gitu, jadi sempat nggak masuk, cuman karena ada recorder itu yang rekaman itu sangat terbantu, terbantu banget buat aku belajar lagi, ngulang-ngulang lagi, dan aku juga cukup paham banget selama belajar di sini Sam. Oke, terima kasih. Oke, terus habis itu coba ke siapa satu lagi? Anissa Osin tadi belum ya? Masih di jalan ya Anissa Osin? Kalau bisa bersuara nggak apa-apa sih, bersuara aja gitu ya. Gimana? Apa masih di jalan? Bukan saya Sam yang lagi di jalan. Oh, tadi yang lagi di jalan siapa? Kayaknya tadi ada yang lagi nyetir nih. Kalau nggak kamu atau siapa tadi? Apakah Maira? Oh, oke, got it. Oke, kalau Anissa Osin gimana nih? Selama kelasnya di itu, namanya sama sih ya. Selama kelas di Hellocation bagaimana nih Anissa Osin? Kesan dan pesannya? Seru sih Sam, karena untuk pertama kali gabung ke kelas Korea dan belum tahu apa-apa, tapi banyak belajar dari kelas ini gitu. Oke. Terima kasih ya semuanya. Gimana? Ya Sam. Gimana tadi, ada mau tambahan lagi kayaknya? Iya. Lanjut. Gimana? Ya, semoga nanti ada program kelas lanjutan lagi gitu. Amin. Oke, nanti kita coba diskusikan gitu. Mungkin Samnya biar pada istirahat dulu gitu ya. Kan udah 1 bulan nih, perlu banyak kegiatan gitu. Jadi kita istirahat dulu. Nanti ya insya Allah kalau memang teman-temannya atau Samnya kita bertambah lagi nih, mungkin kan saat ini 3, mungkin bisa lebih banyak lagi. Nanti yang ikutin aja terus pokoknya di Hellocation gitu. Jadi teman-teman semua asal aktif di Hellocation, rajin gitu kan. Di sini kita bakal kasih lebih yang terbaik buat kalian semua. Itu aja sih mungkin. Oh ya, jangan lupa on cam dulu. Kita mau screenshot coba ya. Mau foto maksudnya. Coba. Udah on cam semua? On cam dulu dong yang belum. Wahyu udah on. Nah, Nanas juga udah on. Anissa Osin, Humairoh. Oke, Mitra udah on. Yuk. Justru gini, kenapa aku bilang kelasnya semakin dikit itu semakin enak? Ya itu tadi. Cuma aku malah lebih senang semakin dikit. Karena lebih gampang masuknya nih. Lebih mengenal kalian juga kan. Kalau yang kelasnya mungkin 50 lebih, aduh aku ngasih contohnya satu-satu orang kan capek nih. Kalau kayak gini kan enak nih. Kalian juga, aku bisa tahu nih, kalian udah sampai mana nih pembelajarannya. Udah bisa ngobrol belum? Udah bisa fasih bicara belum? Gitu kan. Tapi kalau lebih banyak lagi tuh susah banget ngontrolnya. Gitu. Justru semakin dikit. Dan kalian lah orang-orang yang terpilih bisa sampai akhir. Gitu. Oke.
belajar itu kayak gitu. Kita belajar, mau nyerah di tengah gitu kan. Kuliah pun sama kan seperti itu. Kita juga kuliah di, kayaknya rasanya gue nggak cocok nih belajar bahasa Korea. Gue kayaknya nggak cocok nih belajar ini deh, gitu kan. Pengennya nyerah aja dah, gitu. Akhirnya gue nggak bisa, dah besok aja lah gitu kan. Masih mikirnya gitu. Karena ya itu, karena orang belajar itu kadang tergantung niat gitu. Kalau kita niatnya nggak benar-benar nggak mau ya susah. Gitu. Ayo, Wahyu, kenapa di off lagi? Belum selesai nih. Oke, Anissa Husin, Anissa Humairah, udah? Anissa Husin, oke. Yuk, sekarang kita screenshot. Bentar aku biar. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar, jangan gerak dulu. Oke. Oke, dapat. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di next class dan sampai jumpa di lain waktu gitu. Oke. Annyeong. Ciao, ciao. Talga. Absen, jangan lupa absen. Ya, yang mau tidur siang, absen boleh. Kalau udah absen boleh meninggalkan kelas.